kalau ada dokter di luar sana mengatakan herbal itu kerjanya lama, untuk herbal dengan konsep tradisional benar. Tetapi kalau dengan konsep holistik, karena memang yang diambil adalah senyawa aktifnya, sudah tidak berlaku lagi herbal zaman sekarang ini, ya. Yang kembali lagi sekali saya tegaskan, saya garis bawahi, tentunya herbal yang dengan konsep pengobatan holistik itu kerjanya jauh lebih cepat. Karena kenapa lebih cepat? Karena tadi kandungan di dalam herbal tersebut, formulasi herbal tersebut isinya hanya senyawa aktifnya saja. Karena misalnya dalam 1 kilo daun sambiloto, daun pegagan, sebetulnya senyawa aktif yang dapat mengobati penyakit itu hanya jumlahnya itu antara 10-20%. 80%-nya adalah zat-zat yang justru tidak dapat kita gunakan di dalam tubuh kita, yang itulah yang kita buang. Ya. Sebagai salah satu contoh, ini cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya didatengin seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka membawa formula herbal yang fungsinya untuk mengobati penyakit kanker. Dalam studi ilmiahnya, dalam riset yang panjang, uji klinis selama 27 tahun, ya, hasil penelitian mereka itu mengatakan bahwa herbal ini dapat mengobati penyakit kanker bahkan stadium 4 dengan keberhasilan prosentase pengobatan yang sangat tinggi. Lalu saya tanya, isinya apa? Isinya ternyata sederhana, ya, isinya hanya kayu manis dan green tea. Di dalam pikiran saya pada saat itu, apakah bisa kayu manis dan teh hijau dapat mengobati penyakit kanker? Saya ragu-ragu, tetapi keraguan saya ini terjawab. Teknologi yang mereka punya itu namanya biomolecular activation. Jadi inilah yang membedakan antara herbal tradisional dan holistik. Apa itu teknologi biomolecular activation? Zat aktif atau senyawa aktif anti kanker yang terkandung di dalam kayu manis dan teh hijau tadi dengan teknologi tersebut dikuatkan 4000 kali kekuatannya, sehingga satu kapsul yang kita minum seolah-olah kita minum 100 kilo kayu manis dan green tea. Itulah yang dimaksud dengan herbal holistik. Sehingga kalau di luar sana ada dokter yang belum mempelajari teknologi terbaru dalam bidang kedokteran holistik lalu mengatakan semua herbal itu tidak ada manfaatnya, semua herbal itu kerjanya lama, bahkan diklaim semua herbal itu dapat merusak ginjal, ya statement itu tidak selalu benar, ya, karena memang di Indonesia sekarang sudah ada klinik bahkan rumah sakit yang berlabel pengobatan secara holistik. Salah satunya adalah klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia. Kami ada di Tangerang kliniknya, tepatnya di Cipondoh, Green Lake City. Tapi kami sedang membangun klinik pusat rumah sehat, jadi setara dengan rumah sakit. Kita lagi bangun di Bogor sebagai pusat pengobatan holistik di Indonesia. Ini belum selesai pembangunannya, ya. Semoga di awal 2023 sudah bisa beroperasi. Saya mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah perbedaan antara medis, tradisional, dan holistik. Holistik berada di tengah-tengah, bukan menggantikan medis, bukan menggantikan tradisional, tapi mengakurkan keduanya, melengkapi keduanya, ya, mengkawinkan dari keduanya. Ya, dan ternyata setelah 15 tahun ini kami terus mempelajari pengobatan holistik, update ilmu dan teknologi, berpraktik sebagai dokter praktisi pengobatan holistik, dokter spesialis naturopati. Ternyata memang cocok, lebih cocok untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Kalau di dalam dunia kedokteran medis dikatakan penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, saya tidak setuju, dan harusnya semua yang ada di sini pun tidak setuju. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau dulu waktu saya masih sebagai dokter murni medis,
saya mengatakan tidak bisa disembuhkan karena ilmunya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mendalami berbagai macam pengobatan yang ada, ya khususnya adalah pengobatan holistik, saya dengan mantap mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Dan memang ini terbukti 15 tahun ini, alhamdulillah pasien-pasien kami itu ya sudah banyak yang berhasil sembuh tanpa lagi harus minum obat. Ya, walaupun memang tidak mudah. Ya, tidak mudah ini kan bukan berarti tidak mungkin gitu loh, bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu tema hari ini judulnya kenapa penyakit degeneratif sulit untuk disembuhkan. Nah, itu kita sama-sama akan bahasnya. Siap Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai karena ini sangat menarik ya. Kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat, karena ini direkam nanti mungkin bisa di-share ulang ya ke grup WA dari majelis ini. Baik. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Semuanya sehat di sini? Sehat atau tidak sakit? Sehat dan penyakit. Sehat itu pasti tidak sakit. Tapi tidak sakit belum tentu sehat. Nah, ini ada di mana nih yang betul-betul sehat atau hanya sekedar tidak sakit nih? Kan gitu. Punya penyakit tapi sehat. Berarti tidak sakit, itu judulnya. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban. Yang pertama, penyakit kronis sulit disembuhkan karena gaya hidup yang salah. Nah, ini penyakit kronis ini kan beda dengan penyakit akut. Kalau penyakit akut itu datangnya tiba-tiba, berproses cepat. Misalnya contoh, Bapak Ibu terinfeksi virus corona, lalu 5 hari kemudian muncullah demam, ya pusing. Nah, pada saat demam dan pusing itu disebut kondisi akut. Tapi kalau yang namanya kronis adalah penyakit yang sudah berproses lama, belum sembuh, ya bahkan semakin parah. Itulah yang disebut kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Salah menurut siapa dok? Perasaan sudah benar gitu kan? Ya Pak, tentunya salah menurut ilmu holistik, ilmu kesehatan maksud saya, ilmu kesehatan secara umum, dan salah menurut ajaran Nabi kita. Maaf, bukan Nabi kita yang salah, tidak, Nabi tidak pernah salah. Kita yang nggak pernah ngikutin sunnah dari Nabi, ya, karena banyak sekali sunnah Nabi yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Ada salah satu statement, ya, di mana beliau ini dinobatkan sebagai bapaknya dokter holistik di dunia, dan akhirnya statement ini dilakukan banyak penelitian dan dibenarkan. Statementnya mengatakan begini, ya, ternyata hampir 80% penyakit itu bersumber dari masalah pencernaan. Jadi penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke itu awalnya dari masalah pencernaan.